Jemaah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dan menjadi solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Apalagi masalah yang cukup serius dan besar adalah wabah ini. Suratul Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hei orang beriman, bertolonglah dengan sabar dan salat. Artinya kita minta tolong kepada Allah melalui dua ibadah ini. Apalagi saat kita menghadapi ujian. Sabar dan salat. As-salatu nur. Was-sabru diya. Was-sadaqatu burhan. Salat itu nur, cahaya, menyinari kehidupan kita. Was-sabru diya, cahaya. Walaupun kita merasa pahit, merasa sakit, tapi tetap kita memilih untuk bersabar. Bagaimana bisa kita menguatkan diri bersabar? Kembali kepada Al-Quran. Salat adalah solusi menguatkan diri kita untuk bersabar. Jemaah sekalian, tahukah kalau Rasulullah SAW mau menghiburkan dirinya untuk berhibur, mencari kesenangan, mencari kesujukan, mencari istirahat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengajak Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, rahatkanlah kami dalam salat. Artinya meminta Bilal azan supaya Nabi Muhammad SAW bisa salat. Coba bayangkan, begitu kepedulian Nabi Muhammad SAW untuk salat. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, saya lagi duduk mesra sama Nabi Muhammad SAW, lagi bercanda, senang-senang. Ketika sudah masuk waktu salat dan Rasulullah SAW mendengar azan, kata Siti Aisyah, sesungguhnya seperti Nabi Muhammad tidak kenal aku lagi. Padahal baru saja lagi bercanda, bermain-main, bersenang-senang sama istrinya. Tapi begitu mendengar azan, Rasulullah SAW langsung tinggalkan semuanya dan segera tunaikan salatnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran menunjukkan salat itu adalah sesuatu ajaran di dalam Islam, merupakan kewajiban yang amat tinggi. Dan kalau kita memperhatikan sifat orang beriman, sifat muttaqin, selalu didahulukan dengan mendirikan salat. Sebagaimana di suratul Baqarah, di awal-awal suratul Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Coba mendirikan salat. Sifat orang beriman. Suratul Anfal sama. Bagaimana Allah menerangkan awal-awal dari suratul Anfal, Allah menerangkan dan menjelaskan sifat orang-orang yang beriman yang sempurna imannya. Di antara sifat mereka, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Allah pastikan mereka yang sesungguhnya yang memiliki iman yang sesungguh, iman yang sempurna. Ulaika humul mu'minuna haqqan.
yang Allah jelaskan sifat mereka di suratul Anfal. Bisa jemaah sekalian kembali kepada suratul Anfal, baca dari ayat pertama, ayat kedua, ketiga dan seterusnya. Anda bisa melihat, renungkan fikiranmu, hatimu, dan membaca ayat ini dengan terjemahannya, dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya salat. Dan tidak ada amalan yang diizinkan, ditinggalkan, dan tidak terbebani dosa kecuali salat. Puasa boleh enggak kita tinggalkan puasa? Boleh kalau kita sakit atau berjalanan jauh. Boleh enggak kita tidak haji? Boleh jika belum mampu. Boleh kita tidak zakat? Padahal rukun-rukun Islam yang saya sebutkan ini, rukun-rukun Islam. Boleh enggak kita tidak zakat? Boleh jika kita belum mampu, tidak punya harta untuk dizakati. Justru kita bisa termasuk orang yang penerima zakat. Tapi satu-satunya amalan yang tidak ada uzur dan tidak ada alasan untuk ditinggalkan adalah salat. Dah bisa berdiri, duduk. Dah bisa duduk, berbaring. Dah bisa wudu, tayammum. Dah bisa salat tepat waktu karena sakit, karena musafir, berjalanan jauh, bisa jamak. Bisa juga kasar. Tapi tidak ada uzur untuk kita dan tidak ada alasan untuk kita tinggalkan salat. Sama sekali tidak boleh salat. Kecuali kalau dalam keadaan koma atau gila atau na'udzubillah sudah murtad, keluar dari Islam. Sudah tidak ada kewajiban lagi untuk tunaikan salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun laja ila salat. Kalau ketika Rasulullah terbebani fikirannya sambil merasa ada kekhawatiran sesuatu atau kefikiran, Rasulullah SAW solusinya adalah segera tunaikan salat. Ambil air wudu dan salat. Sunnah mutlak. Jamaah sekalian, sebenarnya Al-Quran ini, kalau saya boleh gambarkan apa yang saya rasakan dengan Al-Quran ini, saya tidak bisa mengucapkan selain kata wallahi nikmat, wallahi nikmat. Selama anda membaca dan simak Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, berarti anda lagi berdialog sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, Al-Quran bukan hanya sebagai obat, tapi Al-Quran sebagai berlindung kita dan mencegah kita dari segala keburukan. Saya harap jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Jangan lewat satu hari belum membuka ayat suci Al-Quran. Kalau belum bisa membaca, tidak apa-apa. Masih bisa simak. Dengar CD Murattal. Dengar melalui YouTube Murattal ayat Al-Quran. Alhamdulillah, di antaranya ada Jabir.tv. Bisa mendengar bacaan santri-santri kami di Instagram. Bagaimana anda bisa ikut, bisa menambah insya-Allah bacaan yang benar, bisa memperbaiki bacaanmu, tahsinut tilawah. Semakin dekat hubungan kita sama Al-Quran, akan semakin mudah mendapatkan solusi dari segala masalah. Mari jemaah sekalian, manfaatkan waktumu selalu bersama Al-Quran. Minimal mulai harimu baca Al-Quran, tutupi harimu baca Al-Quran. Kalau tidak bisa baca, simak. Karena saya mendengar dari guru saya yang memfatwahkan, yang membaca Al-Quran dan simak mendengar Al-Quran, pahalanya sama. Setiap satu huruf yang dia dengar dapat 10 kebaikan. Subhanallah. Mana ada ibadah yang bisa mendapatkan nilai ibadah itu 10 kali lipat. Semua ibadah mendapatkan 10 kali lipat kecuali Al-Quran. Bukan hitungan bacaan 10 kali lipat, tapi berhuruf 10 kali lipat. Bersetiap huruf. Alif, lam, mim, bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau Allah turunkan Al-Quran sebagaimana disebutkan di suratul Hasyr, kalau Allah turunkan di atas gunung, gunung itu bisa hancur.
"Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Allah turunkan Al-Quran di atas gunung, gunung itu bisa merata, bisa jadi pasir, bisa jadi tanah. Saking kekhusyuannya ketika mendapatkan turunnya Al-Quran di atas gunung. Masa hati kita lebih kasar dan lebih keras daripada batu gunung? Jemaah sekalian, saya mohon, kalau saya mampu, saya ingin kirimkan surat permohonan kepada semua jemaah masing-masing. Apa isi permohonannya? Mohon perbaiki hubunganmu bersama Al-Quran. Perbaiki hubunganmu sama Al-Quran. Semakin banyak memperhatikan Al-Quran, semakin banyak waktu bersama Al-Quran, akan semakin termakmur waktunya. Keberkahan rezekinya, keberkahan kesehatannya, dan dilindungi oleh Allah dari segala keburukan. Satu ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dia mendapatkan jaminan masuk surga. Ini satu ayat menjaminkan kita masuk surga kalau kita jaga ayat kursi habis setiap salat. Bahkan ketika kita tidur membaca ayat al-kursi, akan dilindungi oleh Allah dari segala keburukan dan bahaya, dan akan dijauhkan oleh Allah dari godaan syaitan, dan syaitan pun tidak berani mendekat. Jangankan menggoda, mendekat pun tidak berani. Keberkahan ayat kursi ketika kita baca di saat mau tidur. Coba bayangkan betapa berkahnya ayat-ayat Al-Quran untuk kita. Sayang sekali, dan saya kadang-kadang merasa sedih, kita umat Nabi Muhammad yang semestinya umat baca, karena ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah. Kita umat baca. Layak kita menjadi umat membaca Al-Quran. Jemaah sekalian, tetap bertahan di rumah, tetap Anda berada di rumah demi kemaslahatan kita bersama, untuk menjaga anak dan keluarga kita. Hati-hati, jangan bebas bergaul. Kalau terpaksa ada darurat Anda keluar dari rumah, tolong jaga jarak, jangan terlalu bebas. Dan ini semua menjadi ikhtiar, tapi tetap selebih daripada ikhtiar, selain daripada ikhtiar, kita selalu dekat sama Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah berlindung. Al-Quran adalah imam. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah solusi dari segala masalah. Al-Quran yang membawa syafaat. Al-Quran akan menjaminkan kita masuk surga dan melindungi kita dari siksa neraka. Al-Quran akan meninggikan darajat kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua kita menjadi ahlul Quran, para pencinta Al-Quran dan para penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan anak kita, keluarga kita menjadi penghafal Al-Quran yang bisa membanggakan kita di hadapan Allah hari kiamat, dan menantarkan dua mahkota yang cahayanya lebih besar daripada cahaya matahari untuk kedua orang tuanya, dan bisa membacakan Al-Quran di hadapan para malaikat, para nabi dan rasul. Saya yakin para orang tua pasti bangga ketika mendengar bacaan anaknya sendiri membacakan Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hari kiamat.